penanganan pidana dan penanganan... Kapolda Kalimantan Tengah, Irjen Joko Purwanto menyebut Brigadir Anton Kurniawan yang menembak dan merampok warga di Kabupaten Katingan, Kalimantan Tengah diketahui menggunakan sabu saat melakukan aksinya. Hal itu diketahui berdasarkan hasil pemeriksaan urin Brigadir Anton Kurniawan. Dalam rapat dengar pendapat bersama Komisi 3 DPR, Kapolda Kalimantan Tengah mengungkap penyalahgunaan narkotika oleh Brigadir Anton Kurniawan. Brigadir Anton Kurniawan saat ini telah diberhentikan dengan tidak hormat dari Polri. Jadi Bapak Ibu sekalian, bahwa dugaan bahwa saudara Anton dalam melakukan perbuatan pidana dia menggunakan narkotika jenis sabu. Jadi tanggal 11 yang dilakukan oleh Propam Polda Kalimantan disupport oleh Mabes. Pengecekan barang bukti, tes urin terhadap pelanggar, dan kita juga tes urinnya positif, tetapi kita dalami juga pengecekan rambut dan darah, melakukan integrasi. Di tebing tinggi Sumatera Utara, seorang anggota polisi wanita berpangkat Bribka mengamuk di rumah warga. Pelaku bersama sejumlah rekannya mendatangi rumah korban karena kesal. Tak terima suaminya dilaporkan ke Polres Tebing Tinggi atas dugaan penipuan dengan modus bisa meloloskan calon bintara Polri dengan imbalan sejumlah uang. Di Semarang, seorang pelajar bernama Gama tewas akibat ditembak oleh Aibda Robik Zainuddin. Meski polisi awalnya mengungkap penembakan dalam proses tawuran antar kelompok remaja, Kabid Propam Polda Jawa Tengah mengungkap kalau kasus ternyata tidak berkaitan dengan kasus tawuran. Ketua Komisi 3 DPR Habibur Rahman menyebut akan mengundang Inspektorat Pengawasan Umum Polri, termasuk Propam, untuk evaluasi kasus kekerasan oleh polisi. Namun, Habib menegaskan tidak ada masalah dengan kepemimpinan Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo. Main seret-seret ke Kapolri dari mana? Enggak, karena kan ada kesenangan nggak nih, bukan? Enggak, karena dari Amnesty International itu bahkan menyebut sampai 116 kasus yang berkaitan dengan polisi. Bos, yang namanya kasus saya bilang tadi, ya kan ya, di mana aja ada, yang namanya oknum di mana saja ada. Apa kaitannya dengan Kapolri gitu loh? Kok diarahkan ke kepemimpinan Kapolri? Kepemimpinan Pak Kapolri Listio Sigit nggak ada masalah. Saya kasih nilai 9 dari 10. Saya berani mempertaruhkan kedudukan saya gitu loh. Ya, apa yang mau dievaluasi? Tapi kalau soal oknum-oknum seperti ini memang kita tindak lanjut, yang penting kan penegakan hukumnya. Lalu kami akan panggil Irwasum, panggil Propam, ya bagaimana pelaksanaan evaluasi yang reguler itu. Anggota Komisi 3 DPR fraksi Golkar Rikwanto menilai polisi seharusnya bisa bergerak cepat jika menangani suatu kasus tanpa perlu menunggu viral di media sosial. Rikwanto menyebut fenomena no viral no justice harusnya menjadi evaluasi bagi Polri untuk penanganan suatu kasus. Sampai muncul di media itu no viral no justice. No viral no attention no justice. Macam-macam lagi istilahnya. Apa viral dulu baru kemudian cepat gerakannya. Ini juga pelajaran bagi kepolisian di tempat-tempat yang lain. Ya, apapun kasusnya, siapapun pelapornya, itu perlakuannya sama di muka hukum. Ya, Polri diberi negara, dikasih kewenangan, dikasih perlengkapan untuk penegakan hukum. Siapapun yang bermasalah dengan hukum, tidak pilih-pilih, kerjakan itu. Jika merujuk data Amnesty International Indonesia, sejak Januari hingga November, ada 116 kasus kekerasan yang diduga melibatkan kepolisian. Data kekerasan yang diduga dilakukan oleh kepolisian juga dirilis oleh Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan atau Kontras sejak Juli 2023 hingga Juni 2024. Kontras mencatat ada 645 peristiwa kekerasan yang diduga melibatkan anggota Polri. Dari rincian jumlah temuan itu, Kontras menyebut ada 759 orang menjadi korban luka dan 38 orang menjadi korban tewas. Di periode yang sama, Kontras juga menemukan kasus pembunuhan di luar proses hukum sebanyak 35 peristiwa dengan korban tewas mencapai 37 orang. DPR menyebut akan mengevaluasi kasus kekerasan yang melibatkan polisi setelah masa reses usai, termasuk mengevaluasi penggunaan senjata api oleh kepolisian. Tim Liputan Kompas TV.